Pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, segera memulai ibadah doa pagi kita, menyanyikan satu pujian dalam nyanyian Psalo 190. Psalo, kembalikanku. Sering ku melupakan saat itu, saat di mana kau menemukan diriku berlumuran dosa dan noda. Kau memelukku, kau memelukku pada salib di Golgota. Bait 2. Kau perlihatkan lambung yang tertikam, kau perlihatkan tubuhmu yang dihancurkan. Ku sadari semua deritaku, kau relakan semua demi kasih-Mu padaku. Bait yang ketiga. Sering ku melupakan saat itu, saat di mana kali diriku ku gagal melupakan kasih semula pada salib, kasih semula pada salib di Golgota. Kor, kembalikanku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula. Biar ku junjung selalu korban-Mu, mau mengasihi Engkau lebih dari semua. Kor, kembalikanku, kembalikanku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula. Biar ku junjung selalu korban-Mu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Lanjut rohani nyanyian rohani 20, nyanyian rohani 20. Dulu saya jauh dari jalan surga. Saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong
saya. Bait 2, waktu putus asa. Waktu putus asa, Tuhan panggil saya dengan suaranya manis merdu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Kor. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Bait yang ketiga. Hatiku senanglah sejak ku terima Dia. Angin ributku pun lalulah. Sanalah ku dapat selamat sentosa. Waktu Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu Tuhan menolong kami, waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Dulu kami jauh dari jalan sorga, tapi kami bersyukur oleh anugerah kemurahan Tuhan. Tuhan memanggil, memilih kami, mengembalikan kami untuk bisa kembali kepada Tuhan ke jalan yang benar sampai sempurna. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca, mendengar firman-Mu, berdoa, menyembah. Urapilah kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci. Mulai hamba urapi untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai dengan kehendak dan kasih dari Tuhan. Kami yang mendengar juga Tuhan tolong di sini dimanapun kami Tuhan urapi semua dengan Roh Kudus-Mu. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu baik roh ngantuk unasi kersati main tidak sungguh-sungguh saat kami membaca mendengar firman, saat berdoa menyembah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus setiap kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kita membuka dalam Yeremia pasal yang kedua. Yeremia pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Ayat 1 sampai 5. Nanti Bapak Anita ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-10. Nanti Bapak Ayu 11 sampai dengan yang ke-15. Nanti Ferdi 16 sampai 20. Nanti Dedi 21 sampai 25. Nanti Daniel 26 sampai 30. Nanti Sam. Israel murtad kepada Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan,
Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cinta-Mu pada waktu Engkau menjadi pengantin. Bagaimana Engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia? Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan ilah meskipun itu sebenarnya bukan Ilahnya. Pernahkah suatu bangsa menukarkan ilahnya meskipun itu sebenarnya bukan ilah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Terhadapnya singa-singa muda mengaum, menyaringkan suaranya. Negerinya dibuat orang menjadi tandus, kota-kotanya terbakar, tidak lagi berpenduduk. Bahkan orang-orang Memphis dan Tahpanes telah mengundul batu kepalamu. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. Dan sekarang apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kukmu, telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak, bahkan di atas setiap bukit yang menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun engkau berbaring dan bersundal. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pohon anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal? Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah, ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari,
yang melepaskan diri lari ke padang gurun karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semuanya mencari dia, tidak usah berlelah, mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, percuma saja percuma, sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya dan nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaukah Bapakku, dan kepada batu, engkaukah yang melahirkan aku? Sungguh engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah, menyelamatkan kami. Di manakah para ilahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikianlah banyaknya para ilahmu, hai Yehuda. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu, ajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu, seperti singa muda yang memusnahkan. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu? Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan, sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan, sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri, kau dapati mereka, meskipun semuanya itu demikian. Engkau berkata, aku tidak bersalah, memang murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan, oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah langkahmu, juga karena Mesir engkau akan menjadi malu, seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Dari sana pun juga engkau akan keluar dengan mengangkat tanganmu, sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai, dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka. Puji Tuhan, dari pembacaan ini bagaimana kita melihat Israel murtad kepada Tuhan. Ya, ini perikopnya, Israel murtad kepada Tuhan. Buktinya yang pertama ayat 1-5 kalau dibaca tadi itu, ya Israel meninggalkan kasih yang semula. Ya tadi jelas, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, itu kasih semula. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Artinya tidak ada yang bisa mengganggu, ya, mengusik bangsa Israel waktu mereka masih memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan. Ya, aman, mereka dibela Tuhan. Jadi kemurtadan Israel, satu, meninggalkan kasih yang mula-mula, kasih semula. Ya, kalau kehidupan kita, nah sekarang begitu juga gereja Tuhan, banyak yang meninggalkan kasih yang mula-mula. Sekarang kalau kehidupan kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, meninggalkan kasih yang mula-mula yang sudah kita terima, ya, meninggalkan kasih yang semula, ya, yang sudah kita terima, kalau kita meninggalkan kasih yang semula yang sudah kita terima, maka ini merupakan suatu kejatuhan yang amat dalam, seperti yang dialami sidang jemaat
Efesus dalam Wahyu pasal yang kedua, seperti yang dialami sidang jemaat Efesus. Ayat Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, ya jelas, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Akibatnya apa? Kalau sudah meninggalkan kasih semula, ini tadi kejatuhan yang amat dalam, akibatnya kaki dian diambil. Kaki dian diambil sama dengan tidak ada pelita. Kaki dian itu diambil berarti tidak ada pelita, sama dengan hidup dalam kegelapan. Jadi kalau kita meninggalkan kasih semula, ya mulailah hidup kita gelap. Sama dengan hidup dalam kegelapan, hidup di dalam dosa sampai puncaknya dosa. Ya, diambil kaki diannya, hidup dalam kegelapan sampai hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Ya, dan kehidupan ini gampang jatuh dalam dosa, gampang tersandung karena tidak ada pelita. Gampang jatuh dalam dosa, gampang tersandung. Bahkan menjadi sandungan bagi orang lain. Gampang tersandung menjadi sandungan bagi orang lain. Dia akan menjadi sandungan, selain gampang tersandung tapi juga menjadi sandungan bagi orang lain, ya. Ini ya. Mari terus yang kedua ayat 6 dan 7, kembali ke Yeremia pasal 2 6 dan 7. Mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir dan seterusnya. Yang kedua, mulai lupa kepada Tuhan. Ini kedurhakaan Israel, kemurtatan Israel. Pertama, meninggalkan kasih semula. Yang kedua, mulai lupa kepada Tuhan. Ini yang kedua, mulai melupakan Tuhan. Lupa pada Tuhan, melupakan Tuhan, lupa pada kebaikan, kemurahan Tuhan, pada pertolongan Tuhan. Padahal Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir. Lupa itu semua. Tidak lagi bertanya di manakah Tuhan menuntun kita keluar dari tanah Mesir. Lupa bahwa mereka sudah ditolong, dituntun keluar dari Mesir, dari perbudakan. Lupa semua. Ini melupakan Tuhan. Sekarang bagi kita anak Tuhan, mulai lupa ibadah. Lupa ibadah, terutama ketekunan 3 macam ibadah. Bahkan sengaja untuk tidak mau ibadah. Bukan hanya lupa lagi. Dia ingat ibadah tapi sengaja untuk tidak mau beribadah, untuk meninggalkan ibadah. Jadi bagaimana caranya supaya saya tidak bisa ibadah? Itu yang bahaya. Ini ya orang yang lupa Tuhan, sudah lupa pertolongan Tuhan, lupa kemurahan Tuhan. Kalau masih ingat kemurahan Tuhan, berjuang bagaimana caranya supaya saya bisa ibadah. Tapi kalau sudah lupa Tuhan, mulai bagaimana caranya supaya saya tidak bisa ibadah. Itu sudah lupa Tuhan, sudah itu. Kalau sudah orang sudah mulai lupa ibadah, itu sudah pasti lupa Tuhan. Ya sudah pasti, tidak mungkin tidak. Kalau ingat Tuhan pasti ingat ibadah. Kalau lupa Tuhan ya lupa ibadah. Ya. Terus yang ketiga ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Yang ketiga adalah meninggalkan Tuhan sebagai sumber air kehidupan. Meninggalkan Tuhan sebagai sumber air kehidupan. Meninggalkan Tuhan sebagai sumber air kehidupan. Sehingga kering rohani. Ditinggalkan air kehidupan, sumur dikasih tinggal, dia gali kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air, berarti kolam yang kering, ya. Jadi meninggalkan Tuhan sebagai air kehidupan sehingga mengalami kekeringan rohani, sehingga kering rohani. Ya, kering rohaninya. Cirinya bagaimana kering rohani itu? Ciri-ciri orang kering rohani yaitu mulai perkataan-perkataan sia-sia. Itu kering rohani. Perkataan-perkataan sia-sia, perkataan yang kotor, yang sembrono, ya, perkataan sia-sia, perkataan kotor, sembrono,
perkataan yang jahat, najis, itu kering rohani. Ya, perkataan yang jahat, najis, termasuk juga berdusta sampai menghujat Tuhan. Menghujat Tuhan ini menyalahkan firman pengajaran yang benar. Ya, yang benar dia salahkan, itu menghujat. Yang benar dia salahkan, yang tidak benar dia dukung. Padahal dia tahu itu tidak benar, dia dukung. Itu penghujatan namanya. Ya, sampai menghujat, kering rohani. Jika dibiarkan kering ini, satu waktu akan mati rohani. Suatu waktu akan mati rohani. Apa artinya mati rohani? Mati rohani artinya enjoy, ya, atau merasa bahagia saat berbuat dosa. Nah, itu sudah mati rohaninya. Ya, jadi enjoy atau merasa bahagia saat berbuat dosa itu sudah mati rohani kalau itu. Enjoy atau rasa bahagia saat berbuat dosa itu sama dengan sudah mati rohani namanya, ya. Terus lanjut, ya. Yang keempat, ayat 22-24, hidup di dalam dosa kenajisan. Ayat 22-24 itu. Mereka berbuat najis. Ya, aku tidak pernah menajiskan diriku, padahal mereka berbuat najis. Ayat 23 itu. Hidup dalam kenajisan, mereka menyembah berhala. Ya, berbuat najis mereka. Hidup dalam kenajisan. Terus bahkan hidupnya liar dan jalang. Ya, ayat yang liar dan jalang itu. Mau menghirup udara segar, ayat 24 itu ya. Ingin menghirup udara. Nah, itu digambarkan seperti unta betina yang tidak tahan, yang tidak dapat menahan diri untuk berjantan. Nah, itu ya. Di ayat 24 tadi itu. Hidup dalam kenajisan, liar dan jalang, selalu ingin bebas. Akibatnya apa? 26, dipermalukan Tuhan. Di 26 itu. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel. Dipermalukan Tuhan. Yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya dan nabinya. Semua. Tidak ada yang ini. Mulai dari ya raja, pemuka, imam, nabi, semua dipermalukan oleh Tuhan. Ya, akibatnya dipermalukan oleh Tuhan. Imam, nabi, raja, imam, nabi sama semua. Semua dipermalukan oleh Tuhan. Ya, sampai satu waktu dibinasakan. Ya, ini kalau tidak ditolong. Jalan keluarnya, ya, tidak ada jalan lain. Kita harus kembali. Harus kembali kepada Tuhan. Prakteknya bagaimana Om? Kembali pada Tuhan. Satu, kembali pada kasih mula-mula. Coba ayat yang ke tadi satu. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Nah, kembali pada kasih mula-mula. Seperti orang menikah, coba lihat baru menikah itu bagaimana kasihnya pada istrinya, istrinya juga kasihnya pada suaminya. Wah, salah sedikit aja maaf, ya toh, jaga betul dia. Nah, itu yang Tuhan mau sekarang bagi kita, ya. Kembali pada kasih kepada Tuhan. Praktek pertama, kembali pada kasih semula. Sama dengan apa? Bertobat. Itu kembali pada kasih semula, kita bertobat. Ya, berhenti berbuat dosa, kembali kepada. Yang kedua, kembali kepada gembala, pemelihara jiwa. 1 Petrus 2:25, dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu kembali kepada gembala, pemelihara jiwamu. Yang kedua, kembali kepada gembala, pemelihara jiwa, sama dengan artinya kembali tergembala. Nah, kembali kepada gembala, pemelihara jiwa. Nah, sebenarnya di Sakaria ditulis ya, kembali kepadaku, aku kembali kepadamu. Itu jalan keluarnya tadi ya, kalau dibaca ayatnya. Kembali pada kasih semula, bertobat, kembali pada gembala, kembali tergembala. Ya, jangan lagi ingin bebas menghirup udara, jangan, tapi kita kembali tergembala sehingga kita bisa hidup benar dan suci. Kalau kita kembali ke tergembala, kita bisa hidup benar, suci. Satu lagi terakhir, kembali untuk datang di kaki Tuhan. Ayo kembali datang di kaki Tuhan. Dulu jauh dari Tuhan, jauh dari ibadah, jauh dari penggembalaan. Ya, sekarang kita kembali
datang di kaki Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, kembali datang di kaki Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan. Ya, kembali datang di kaki Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan. Ya, kembali datang di kaki Tuhan untuk menyembah kepada Tuhan, yaitu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, contoh perempuan yang terkenal, perempuan yang pendarahan 12 tahun, contohnya, ya, dia kembali di kaki Tuhan. Ayat 33, Markus 5:33, perempuan itu yang menjadi takut gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Ya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kembali di kaki Tuhan. Ini yang ketiga, yaitu menyembah Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuh dalam tangan Tuhan. Sama dengan juga mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Ya, dengan sungguh-sungguh. Lewat penyembahan itu, makanya saat-saat kita kalau kita mengasihi Tuhan, bisa menyembah dengan hancur hati, menyembah dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mengantuk, tidak tidur. Tapi kalau kita sudah tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak bisa menyembah. Jadi yang bisa menyembah itu hanya orang yang mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, paling tidak bisa orang itu doa. Kan manusia daging kan paling tidak bisa hanya satu, berdoa. Nah, itu paling tidak bisa. Maka murid-murid pun tidak bisa berdoa, tidur mereka. Jadi kalau mandangi paling tidak bisa berdoa. Tapi kalau sudah mengasihi Tuhan, kita bisa berdoa, menyembah kepada Tuhan. Ya, hasilnya apa? Tuhan juga akan kembali kepada kita. Zakaria 3 itu ya, kalau saya tidak salah. Ya, kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Zakaria 1 ayat 3. So itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku. Ayo kembali kepadaku. Ya, sudah. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Kalau kita kembali, maka Tuhan juga akan kembali kepada kita. Ya, untuk apa Tuhan kembali? Untuk memulihkan keadaan kita. Dipulihkanlah keadaan kita seperti yang semula. Memulihkan keadaan kita seperti yang semula. Untuk menolong kita, ya, memberkati kita, dia kembali untuk memulihkan kita, menolong kita, memberkati, ya, memakai kehidupan kita, ya, dipakai, tidak hanya cukup hanya ditolong, diberkati, bukan tidak cukup hanya dipulihkan, ditolong, diberkati, tapi juga dipakai, memakai kehidupan kita. Bahkan terakhir sampai Tuhan menggendong kehidupan kita. Dalam Yesaya itu ya, aku akan tetap menggendong kamu sampai putih rambutmu tetap menggendong kamu. Yesaya 46 itu. Aku menggendong kamu, ayat 4 itu. Terus digendong sampai putih rambut. Bahkan menggendong kita seperti bayi dalam gendongan ibu, gendongan tangan ibunya. Demikianlah kita ada dalam gendongan tangan Tuhan. Dan kita terpelihara, kalau digendong Tuhan terpelihara. Aman, tenang, damai, bahagia. Kita terpelihara di dalam tangan Tuhan, aman kita, tenang, damai, bahagia. Ya, dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Aku menggendong kamu. Waktu Israel di padang gurun itu ditulis, aku mendukung kamu di atas sayap burung Raja Wali. Padahal mereka jalan kaki. Tapi itu dalam Keluaran ditulis, aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Padahal jalan kaki. Nah, secara rohani juga kita hidup di dunia, tapi secara rohani kita dalam gendongan tangan Tuhan, menggendong kita. Seperti Israel yang berjalan 40 tahun bagaikan naik sayap Raja Wali. Kalau kita digendong oleh Tuhan, aman, tenang, damai, bahagia. Ya, sampai di Yerusalem bersama Tuhan selama-lamanya. Ayo mari mengasihi Tuhan. Ya, lewat doa pagi ini, ayo kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, mari kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia. Mengasihi
melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Ayo, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, kita menyembah, dan Tuhan sungguh-sungguh juga kembali kepada kita. Dia akan memulihkan, menolong, memberkati kita, memakai kita. Tidak sampai di situ, bahkan dia akan menggendong kehidupan kita. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepada kita, lebih sungguh-sungguh. Kita harus lebih sungguh-sungguh melayani. Ya, ayo menyembah yang sungguh-sungguh. Ayo sungguh-sungguh dengan kasih Tuhan, dengan mengasihi Tuhan. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan melayani kepadaku, melayani lebih sungguh lagi. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Kembali pada kasih yang mula-mula. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh lagi. Melayani lebih sungguh. Melayani. Ayo doa pagi seperti ini, kesempatan sungguh-sungguh berdoa. Gunakan waktu yang ada untuk sungguh-sungguh menyembah, sungguh-sungguh. Ayo bernyanyi sungguh-sungguh, berdoa, menyembah sungguh-sungguh. Melayani lebih sungguh lagi. Mungkin yang sudah kurang sungguh-sungguh, sama halnya kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Jangan dibiarkan itu kejatuhan yang amat dalam, pelita padam, mulai hidup gelap, hidup dalam dosa. Jangan sampai menimpa saya dan saudara. Itu sebabnya kembali sungguh-sungguh. Kembali sungguh-sungguh kepadaku, melayani lebih sungguh. Dengan kita menyembah musik. Haleluya. Kau melayani Kau dengan sungguh-sungguh. Ampuni kalau kami sering kurang sungguh-sungguh, kurang sungguh-sungguh beribadah, mendengar firman, kurang sungguh-sungguh menyembah. Seringkali kami bosan, mengantuk, tidur. Ampuni Tuhan. Kembalikan kami pada kasih yang semula.
Kembalikan kami pada kasih yang semula Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Kembalikan kami pada kasih yang semula. Jangan sampai kami jatuh Tuhan dalam dosa Tuhan. Kembalikan kami pada kasih yang mula-mula yang sudah pernah kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembalikan kepada kasih yang semula Tuhan. Kembalikan kepada kasih yang semula Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Banyak banget. Haleluya. Haleluya. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Mungkin kami sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Ampuni Tuhan. Kembalikan kami pada kasih yang semula Tuhan. Haleluya. Kembalikan kami pada kasih yang semula Tuhan. Kembalikan kami pada kasih yang semula Tuhan. Jangan sampai kami kehilangan kasih yang semula Tuhan. Haleluya.
Kembalikan kami pada kasih yang semula, Tuhan. Mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Kalau kami kehilangan kasih semula, Tuhan, ampuni, kembalikan kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mau mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh, melayani Engkau lebih sungguh-sungguh, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Kita bangkit berdiri semua. Bangkit berdiri. Kepadaku melayani lebih sungguh. Lagi melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Dengan kita angkat dua tangan kita. Haleluya. Ayo kembali pada kasih mula-mula. Bagaimana waktu kita pertama menerima firman pengajaran. Bagaimana pertama kita melayani Tuhan. Bagaimana kita menerima kasih. Pertama kita bertobat. Lepas dari pengaruh dunia. Ayo kembali pada kasih mula-mula.
Haleluya, kita menyembah musik saja. Haleluya. Kembalikan kami pada kasih yang mula-mula. Kembalikan kami Tuhan. Jangan sampai kami kehilangan kasih yang semula Tuhan. Jamah kami semua Tuhan. Haleluya, jamah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembalikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Turunkan tangan. Kembalikan kami pada kasih yang mula-mula supaya kami tidak terhilang Tuhan. Tuhan tolong kami. Gembalakan kami mulai anak kecil, kaum muda, remaja, orang tua. Semua Tuhan gembalakan. Yang sudah lama undur tarik kembali. Yang baru Tuhan bertambahkan. Terima kasih beri kesempatan. Setia mendengar, mengerti, percaya. Melakukan firman-Mu, beri ketekunan dalam 3 macam ibadah. Sidang jemaat yang sudah lama undur, Tuhan tarik juga. Yang baru Tuhan bertambahkan. Bukakan firman-Mu dalam tiap-tiap ibadah kami. Terima kasih. Silakan duduk semua. Keluarga Tante Alek, Mama Elia, Pak Yoku, Pak Abbas, Pak Yunus Taro, Opa Gani, Pak Cornelis, Bulepang, Pak Sagrim, Bapak Nadine, Bapak Michel, Tante Sone, Tante Tarwes, keluarga Mama Dani, Bapak Sesi, Budesi, keluarga Bapak Kak Ino, baik Eka Fidel Kana, keluarga Bapak Anita, Pak Ayu, Pak Iskia, Pak Roy, Pak Vena, Pak Yosef Kambua, Ibu Udam, Ibu Ruti, Ibu Clara Korip, Ibu Hai, Ibu Marlisa, tolong. Terima kasih keluarga Ibu Uhai juga, keluarga Pak Deki juga, Pak Ferdi juga, tolong semua keluarga Farah, Olin, Yudit, Anita, Eca, Jenau, Mama Nona, keluarga Pak Dondo, Bapak Ruela, Pak Deki Kambuaya, Pak Joyce Tauba, Pak Anton Karit, Pak Yedi Kambuaya, keluarga Sam Hendrik, Robi semua tolong, keluarga Juita juga, Mama Yoel, tolong semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Daniel, Dedi, Gabriel, Norman, Ferdi juga tolong, Angel, Abi, Hulda juga tolong semua, Meilan juga, Santi, Yola juga, Christine Mansawan, tolong semua, Sipora, Kerolin, Wepo, Panitika, tolong semua Tuhan, gembalakanlah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong Tuhan berkemurahan. Juga berdoa bagi yang sakit Tuhan, jamaah semua, Dwi beri pemulihan dari Tuhan. Opa Omagani tolong, Opa Bakah, Bapak Ibu Sagrim juga, Tuhan tolong semua, terima kasih. Eca juga Tuhan, jamaah juga, Tante Alek juga, Mama Elia, Pak Yoku, Tante Tarwes juga, Bapak Mama di Umedan juga, tolong, mohon kasih-Mu. Perjalanan pulang hari Senin juga ke Kubu, tolong semua, Bapak Mama di Wondula, Pak Gimo, Pak Robi, juga Ibu Marlisa juga, tolong semua, Bapak Ibu Yai, Bapak Ibu Deki, Bapak Ibu Cornelis juga, tolong semua, Bapak Ibu Ferdi juga, tolong, mamanya Sela juga, Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan, dalam pemulihan sudah operasi, tolong. Yakobus juga pemulihan sudah operasi, tolong semua. Gideon Mansawan juga yang dirawat di rumah sakit. Jama juga, Pak Yohanes Korip, Ibu Udam juga, Tuhan jama juga, beri pemulihan dari Tuhan. Sarah kami sore, Ibu Semulina Mare, Yoga juga, tolong semua. Benyamin juga, tolong semua, kami serahkan dalam tangan-Mu. Semua yang sakit Tuhan campur tangan, terima kasih. Juga Bu Cornelis operasi mata katarak tanggal 27 juga, tolong semua Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lain-lain tolong ampunilah segala dosa-dosa, sakit penyakit kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bilur-Mu memberi kesembuhan sempurna. Pekerjaan-pekerjaan sidang jemaat berkati, pegawai negeri yang swasta, honor kerja di pertokoan, sales, penjual mobil, rental, usaha ternak, pasangan, stiker, warung, perbengkelan, kos-kosan, yang kerja di hotel, di bank, di kampus, kampus Tikas, Papua Sorong, sebagai arsitek, programmer di kesehatan, Polri, semua. Berkatilah dengan berkat-berkat yang Kau beri, mendorong kami setia beribadah kepada Tuhan. Pembangunan rumah Pak Yosef, kos-kosan Pak Deki, Bu Desi, aula Stikes, Tuhan sediakan semua. Terima kasih Tuhan. Penjualan rumah Opa Baka, Eka, Eca, kirim pembeli sesuai kehendak-Mu. Semua yang benar-benar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat yang sekolah juga, Tuhan tolong beri hikmat dari Tuhan. TK, SD, SMP, SMA, kuliah, juga yang KKN Migumi, juga yang S2 Yudit Kristi Mansawan, Pak Hendrik, tolong semua Tuhan campur tangan. Juga
yang mencari pekerjaan, beri pekerjaan, tidak menghalangi beribadah kepada Tuhan. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan, buka firman-Mu Tuhan. Terima kasih yang mengandung Ibu Devi, Ibu Joyce, beri kesehatan bagi bayi ibunya, lahir dengan baik Tuhan, dipermuliakan. Kesatuan nikah juga yang belum sama-sama tergembala jamaah, keluarga Bulepang juga, keluarga Mama Dani, keluarga Farah, Olin, Yudit, Anita, Eca, juga Pak Ben, Pak Yoku, tolong semua. Untuk pergumulan, untuk gereja juga tolong Tuhan. Jika Tuhan berkehendak membeli ruko atau tanah kosong bentuk apapun semua, Tuhanlah yang campur tangan. Oh Tuhan yang menolong. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Buka jalan, buka firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan tubuh Kristus di Jayapura juga. Tolong semua tahun ini kami serahkan dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih perjalanan-perjalanan semua kemanapun semua. Tuhan jaga, lindungi, sertai semua. Baik segala bentuk mara bahaya, kecelakaan, maut kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Terutama kembalikan kami pada kasih yang semula. Yang sudah lama meninggalkan ibadah, meninggalkan jabatan pelayanan. Tuhan tolong. Beri kesempatan kembali kepada Tuhan. Mari angkat dua tangan kembali. Kembalikan kami Tuhan. Beri kesempatan. Seperti Israel kembali kepada Tuhan. Begitu juga kami kembali kepada kasih-Mu yang semula Tuhan. Yang sudah Kau nyatakan bagi kami di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai kami ada yang terhilang. Jangan sampai ada yang gugur. Tetap kami setia kembali beribadah melayani Tuhan. Sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Turunkan tangan. Terima kasih. Biarlah berkat cinta kasih damai sejahtera dari persekutuan Allah Bapa Sang Putra Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara kehidupan kita semua. Mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.